oleh banyak orang, sama seperti saya bermain film dari dulu sampai sekarang. Salah satunya ingin sekali bahwa film itu tidak hanya sekedar menjadi tontonan tanpa inginnya tontonan menjadi tuntunan. Maksudnya film-film yang ditonton itu membawa pesan-pesan tersendiri gitu. Nah, kenapa saya terlibat dalam film Gaza? Tentunya tidak semua orang memahami cerita tentang Gaza atau mau baca sejarah tentang Palestina, atau mungkin mereka sempat ingat tapi kemudian lupa. Melalui film ini saya dan teman-teman di belakang layar ini dan di depan layar ini berusaha untuk mengembalikan awareness itu lagi supaya kita peduli lagi terhadap Palestina. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih harus peduli dengan Palestina? Apa sih yang terjadi sebenarnya? Cukup dengan menonton film ini sebenarnya mereka sudah mendapatkan informasi secara global mengenai Palestina. Jadi ada banyak pesan-pesan yang diselipkan di dalam dialog-dialog dalam pesan ini untuk kita bisa support Palestina. Perannya seperti apa di sini, Mbak Oki? Sebenarnya perannya saya sebagai seorang yang tinggal di panti asuhan yang mengasuh anak-anak seperti itu. Jadi karakternya saya pikir nggak terlalu beda jauh ya dengan karakter-karakter saya di peran-peran sebelumnya. Tapi ya alhamdulillah saya bahagia berada dalam barisan orang-orang yang peduli terhadap Palestina. Kadang-kadang kita ini sebagai orang yang punya lumayan followers kayaknya sedih kalau kita nggak melakukan sesuatu gitu. Kalau kita bisa menggerakkan, kenapa kita nggak bisa melakukan sesuatu supaya orang juga bisa bergerak gitu. Jadi yang saya lakukan pada hari ini adalah bagian dari mengajak orang bergerak untuk peduli terhadap Palestina. Jadi mereka nonton dalam 1,5 jam, yang mudah-mudahan mereka dapat informasi, kemudian akhirnya mereka aware terhadap Palestina. 40% akan disumbangkan seperti apa? Film ini adalah film kemanusiaan yang 40% akan disumbangkan untuk Gaza Palestina. Film ini bukan film berdiri sendiri, kita bekerja sama dengan banyak sekali NGO dan orang-orang di belakang layar yang peduli terhadap Palestina. Kita buat film, menonton berarti bersedekah ya, artinya adalah teman-teman menonton 40% keuntungan untuk Palestina, 60%-nya kita putar lagi untuk bikin film-film kemanusiaan, film-film baik lagi. Kami menyadari betul bahwa film itu bukan hanya sekedar hiburan semata, tapi dalam film itu banyak pesan-pesan terselip yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Nah, harapannya film-film Gaza juga seperti itu. Kita nggak bisa bikin film semuanya langsung tentang Gaza 100%, jadi kita selipkan dengan cerita yang dekat dengan masyarakat. Itulah yang teman-teman saksikan. Ceritanya ringan, tapi sebenarnya di dalamnya ada banyak informasi terhadap Gaza. Pesannya apa sih Kak Oki ketika akhirnya Kak Oki bisa main, dan observasi juga nggak sih ketika akhirnya bisa pernah punya pengalaman ke sana? Oh ya, memang beberapa tahun lalu sempat pernah pergi ke Palestina walaupun nggak masuk ke Gaza ya. Tapi pemberitaan Gaza ini kan sebagian orang nggak mau lagi loh melihat atau baca berita tentang Gaza karena terlalu sedih ya. Dan saya juga banyak berkeliling ke berbagai macam negara, mereka sudah melakukan banyak sekali pergerakan gitu. Jadi kayaknya kok sedih kalau ngelihat orang-orang masih diem gitu, nggak bersikap gitu. At least kalaupun tidak berani untuk melakukan segala sesuatu, at least teman-teman yang punya sosial media sebarkan lagi berita-beritanya supaya berita Palestina ini nggak tenggelam gitu. Karena saat ini saya tinggal di Mesir. Teman-teman tahu saya baru semalam, tengah malam baru sampai ke Indonesia, dan malam ini balik ke Mesir lagi gitu. Saya cuma 1 hari ada di Indonesia untuk premier film ini. Saking saya merasa bahwa film ini sangat penting, dan film ini sudah ditunggu sebenarnya oleh teman-teman di Palestina sana. Trailer ini sudah diputar di beberapa negara termasuk di Mesir oleh para pengungsi-pengungsi Palestina, dan mereka mengatakan terima kasih yang luar biasa karena rakyat Indonesia peduli terhadap Palestina. Salah satunya film ini adalah bukti bahwa kita nggak melupakan Palestina. Ketika punya pengalaman ke Palestina sendiri, seperti apa mungkin suasana ketika pada saat itu Kak Oki terjun langsung ke situ? Ya, saat ini saya tinggal di Mesir. Mesir itu adalah negara yang bersebelahan dengan Palestina, sehingga pengungsi banyak sekali berada di Palestina. Keadaan mereka ya tentu banyak air mata ya karena harus berpisah. Rata-rata istri dan anak-anak ada di Mesir, rata-rata suaminya masih ada di dalam Gaza. Gitu. Jadi mereka terpisah. Atau mereka ada di Mesir dalam keadaan yang terluka atau butuh pengobatan dan sebagainya. Jadi bagi saya yang tinggal bersebelahan dengan Palestina pada saat ini merasakan betul kesedihan lah para pengungsi, dan bagaimana teman-teman yang ada di Mesir. Kami kemarin salat hari raya gitu ya, itu biasanya kita juga setelah khutbah itu biasanya kita free Palestine, free Palestine, dan free Palestine itu nggak menggema hanya ada di Mesir atau di Indonesia dengan film ini, tapi di belahan negara manapun. Saya pergi kemana-mana pada saat itu, orang-orang Eropa sekarang melakukan pergerakan yang luar biasa terhadap Palestina. Jadi rasanya kok malu ya Indonesia sebagai negara yang katanya penuh dengan kasih sayang dan kepedulian tingkat tinggi, nggak melakukan apa-apa. Jadi ini bagian dari bahwa saya punya sikap, saya pribadi dan beberapa teman lainnya, kita punya sikap menentukan posisi kita ada di mana. Posisi kami adalah bahwa kami berada bersama dengan Palestina, seperti itu. Terakhir tahun berapa Mbak Oki sendiri ke Palestina?
Saya akan ke Palestina lagi sebenarnya nanti ini 2 minggu lagi saya akan ke Palestina di bulan Juli ya. Di bulan Juli ini saya akan ke Palestina untuk datang lagi. Sebelumnya bersama dengan Riches dan beberapa teman, Mas Justice, sutradara dan sebagainya, kita pergi beberapa tahun lalu, saya lupa ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya pergi ke sana. Dan interaksi kami dengan Palestina bersama dengan para pengungsi Palestina yang sudah tersebar di mana-mana. Termasuk kami sendiri di Indonesia, kita punya guru yang berada dari Gaza, Palestina. Jadi orang-orang Gaza itu sebenarnya ada juga di sini kan, mereka Masya Allah, dan mereka ketika menonton film ini mereka tahu bahwa Indonesia berada dengan Palestina, mereka nggak sendiri. Yang berikutnya dalam rangka apa? Agendanya Di bulan Juli yang kakak mau. bulan Juli nanti kita akan menuju ke, kita nggak, tentu saja nggak mungkin ke Gaza ya, tapi kita akan menuju ke Masjidil Aqsa. Saya bersama dengan anak-anak. Anak-anak saya berada juga dalam film ini ya, dan mereka ingin tahu tentang Palestina, dan bagi saya itu sebagian dari salah satu edukasi untuk anak-anak, bahwa anak-anak harus tahu tentang Palestina, harus tahu Masjidil Aqsa itu apa, harus tahu sejarah yang ada di Masjidil Aqsa itu apa, harus tahu kenapa peduli terhadap Palestina, kenapa harus jaga Masjidil Aqsa. Jadi ketika ada kesempatan rezeki untuk bisa pergi ke sana, apapun yang didengar oleh anak-anak mereka harus lihat secara langsung, terutama Masjidil Aqsa, karena kita nggak bisa pergi ke Gaza tentunya. Anak-anak harus paham. Ketika kita paham, kita akan mau untuk memiliki kepedulian dan bergerak. Kalau nggak paham, nggak akan peduli dan nggak akan bergerak. Anak sendiri baru pertama kali Mbak Oki ke Palestina. Kenapa? Anak-anak baru pertama kali ke Palestina. Anak-anak baru pertama kali ke Palestina. Saya katakan Mariam, nama anak saya pertama adalah Mariam. Mariam ini adalah tempat. Mereka anak-anak sudah tahu tentang cerita Palestina, sejarah tentang Palestina dan sebagainya dari zaman dulu sampai sekarang. Sehingga ini saatnya bagi saya untuk menunjukkan pada anak-anak, ini loh nak tempat-tempatnya. Ini loh. Mereka mengatakan, oh takut ada tentara Israel di sana. Di Palestina, di Masjid Al-Aqsa memang ada tentara Israel. Memang ada yang berjaga-jaga, memang ada. Tapi tentu tidak ada perang di situ ya, tidak ada pemboman di sana. Tapi saya rasa penting untuk bawa anak-anak, karena anak main film ini kan akhirnya jadi lebih tahu tentang Palestina. Jadi bagi saya punya agenda untuk mengajak anak-anak ke Masjidil Aqsa untuk mereka lihat sendiri dan mereka jadi semakin paham. Kalau mereka paham, mereka peduli. Kalau mereka peduli, kelak ketika mereka semakin besar, mereka bisa bergerak untuk ngajak teman-teman lainnya peduli terhadap Palestina. Kenapa orang diam? Karena orang nggak tahu tentang Palestina. Oke, akan ada kolaborasi dengan Zaskia Meka juga nggak akan beliau? Iya, kemarin Zaskia Meka ke Mesir, ya, kemudian sempat mau ketemu, tapi karena beliau agendanya padat jadi belum bisa ketemu. Tapi Masya Allah sekarang udah banyak banget teman-teman public figure yang udah speak up terhadap Palestina. Memang agak susah ya, karena susah untuk public figure, nggak semua public figure mau untuk bersuara terhadap Palestina karena nanti akan terganggu pekerjaannya gitu. Jadi memang ini pilihan dan itu masing-masing punya hak terhadap pilihan mereka masing-masing. Tapi untuk saya dan beberapa teman, kami memilih untuk berada dalam posisi yang jelas bahwa kami berada bersama dengan Palestina. Bukan hanya kami sebagai seorang Muslim, tidak, tapi saya rasa semua manusia yang mengikuti pemberitaan tersebut paling tidak bisa bersikap lah gitu dengan hati nuraninya, mana yang kira-kira mereka bisa support, mana yang kira-kira mereka tidak support, seperti itu. Tapi Ustazah merasakan nggak Ustazah ketika teman-teman takut karena takut di ban dari brand atau apa segala macam, Ustazah merasakan atau justru malah sebaliknya? Semua orang punya pilihannya masing-masing gitu ya. Ketika seseorang berdiri untuk Palestina, nggak hanya di Indonesia, di belahan negara manapun, itu akan terganggu beberapa jenis pekerjaannya mereka gitu. Itu pilihan gitu. Tapi bagi sebagian orang pilihannya adalah untuk menyatakan kejelasannya gitu. Nggak tengah-tengah, nggak abu-abu, nggak dia menyatakan kejelasannya. Panggilan dari hati nuraninya sih. Jadi mereka untuk kami berada di sini, dan salah satu bentuk kepedulian kita adalah lewat seni dan budaya adalah dengan film ini gitu. Jadi harapannya film ini ya alhamdulillah kita menggerakkan kepala sekolah, kemudian NGO, mudah-mudahan banyak yang nonton, insya Allah. Kerjasamanya apakah nanti yang di bulan Juli ini mungkin ada orang Palestina yang Iya, kita berencana film Palestina ini kan sudah ada subtitle bahasa Inggris, kemudian bahasa Arabnya juga. Kemudian Teh Meli Guslo, Masya Allah, beliau itu tidak ada sepeser pun untuk Teh Meli Guslo dengan semua yang beliau sudah berikan untuk film Gaza ini. Beliau bersodakoh dengan suaranya, beliau bersodakoh dengan lagu-lagunya, Masya Allah. Jadi banyak para pemain-pemain yang bersodakoh juga untuk film ini, seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu di balik layarnya, mereka bersodakoh dengan cara mereka sendiri ya. Mereka melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Jadi bagi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah begitu peduli. Ternyata banyak ya orang-orang yang berani untuk bersuara, dan mudah-mudahan ini dilihat sebagai public figure itu kan kalau melakukan sesuatu mudah-mudahan diikuti oleh banyak orang gitu. Nggak semua orang berani speak up soalnya, tapi mudah-mudahan dengan public figure yang speak up, mudah-mudahan berita Palestina nggak terkubur ya. Karena kadang-kadang kita lupa terhadap Palestina, sementara
sampai hari ini, hari raya Idul Adha kemarin itu masih terjadi pemboman, masih terjadi penyerangan. Bagaimana mungkin kita bisa tidur dengan tenang, makan dengan enak, hari raya Idul Adha dengan begitu bahagia, sementara saudara sesama manusia, bukan sesama muslim aja, sesama manusia kita dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Jadi mudah-mudahan setidaknya sumbangsi kita yang kecil ini bisa memanggil hati nurani teman-teman semua untuk